Hi everyone, welcome back to my channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan apapun. Pada video kali ini kita akan membahas kisah hidup seorang artis wanita asal China yang mencuri perhatian berkat perannya sebagai pendekar wanita dalam film kungfu klasik. Tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung saja ke pokok pembahasan video ini. Kasus ini membawa kita ke kota Tieling yang terletak di provinsi Liaoning, China. Pada tanggal 4 Juni 1983, di kota kecil yang berpenduduk sekitar 417.000 jiwa ini, lahir seorang anak perempuan yang bernama Beijing. Beijing lahir dari keluarga sederhana, di mana ayah ibunya bercerai sejak dia masih kecil. Ibu Beijing kemudian harus bekerja keras agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untungnya, Beijing sedari kecil adalah anak yang rajin dan dapat diandalkan. Tidak seperti anak kecil lainnya, Beijing sangat suka belajar dan selalu mendapatkan nilai yang bagus di sekolah. Selain itu, Beijing juga menunjukkan ketertarikan yang besar pada dunia seni. Selain suka menyanyi dan menari, Beijing sering tampil di berbagai pertunjukan drama sekolah. Pada tahun 1996, mereka sekeluarga pindah ke kota Beijing. Beijing kemudian didaftarkan oleh ibunya di sebuah sekolah tari di mana dia menunjukkan prestasi luar biasa dan mendapatkan beasiswa selama 3 tahun berturut-turut karena bakat yang dimilikinya. Tidak cukup sampai di situ, pada tahun 2000, Beijing juga didaftarkan oleh ibunya untuk belajar seni tarik suara di sebuah sekolah musik ternama di kota Beijing. Dengan berjalannya waktu, Beijing yang sudah menginjak usia remaja mulai mengalihkan ketertarikannya pada dunia akting dan ingin menjadi bintang film terkenal. Pada tahun 2002, Beijing kemudian memutuskan untuk kuliah di Universitas Beijing mengambil jurusan seni teater di Central Academy of Drama. Di sela-sela waktu senggangnya, Beijing juga belajar ilmu bela diri Wing Chun. Saat mulai berkuliah di sana, Beijing menjalin pertemanan baik dengan seorang gadis bernama Bai Baihe yang sekarang menjadi salah satu artis ternama di China. Banyak teman dan guru mereka mengira Beijing dan Bai Baihe adalah saudara kembar karena keduanya memiliki marga yang sama dan bentuk wajah yang hampir serupa. Singkat cerita, pada tahun 2004, saat masuk tahun kedua kuliah, Beijing diperkenalkan dengan seorang pria kaya raya yang kemudian akan merubah jalan hidupnya. Pria itu bernama Zhou Zhenghai, berusia 18 tahun lebih tua darinya. Zhou Zhenghai telah menikah dan memiliki 1 anak laki-laki. Zhou Zhenghai adalah seorang investor saham dan dikabarkan memiliki harta kekayaan dalam bentuk saham senilai 100 juta yuan atau hampir setara 221 miliar rupiah dan belasan aset properti mahal yang dibelinya sebagai investasi. Sejak berkenalan dengan Beijing, Zhou Zhenghai langsung jatuh hati dan mulai mendekati Beijing. Beijing sendiri tidak memiliki perasaan sama sekali kepada Zhou Zhenghai, akan tetapi dia tetap membina hubungan baik dengan Zhou Zhenghai. Beijing ingin fokus menyelesaikan kuliah dan meraih cita-citanya menjadi bintang film terkenal. Pada tahun 2006, Zhou Zhenghai akhirnya resmi bercerai, di mana dia harus membagi setengah dari harta kekayaan yang dia miliki sebagai pembagian harta gonung gini. Di tahun yang sama, Beijing juga lulus kuliah dan mulai mendapatkan beberapa peran kecil dalam drama televisi, akan tetapi namanya masih belum dikenal banyak orang. Zhou Zhenghai yang ingin mengambil hati Beijing, kemudian menginvestasikan uang sekitar 1 juta yuan atau setara 2,2 miliar rupiah agar Beijing mendapatkan peran penting dalam sebuah drama seri televisi berjudul Blood Xiangxi yang ditayangkan pada tahun 2007. Setelah berperan dalam drama seri televisi itu, Beijing mulai mendapatkan perhatian publik dan dibicarakan banyak orang. Beijing kemudian sadar, jika ingin cepat terkenal, dia memerlukan dukungan uang Zhou Zhenghai agar dapat memuluskan cita-citanya sebagai bintang film terkenal. Sejak saat itu, Beijing akhirnya menerima cinta Zhou Zhenghai dan mereka resmi berpacaran. Pada bulan Maret 2008, setelah 1 tahun berpacaran,
keduanya memutuskan untuk meresmikan pernikahan mereka di catatan sipil. Mengingat karirnya yang sedang naik daun, Beijing meminta Zhou Zhenghai untuk merahasiakan pernikahan mereka dan menunda untuk memiliki keturunan. Pada tahun itu juga, Beijing sempat mendapatkan peran kecil dalam sebuah film layar lebar yang berjudul Three Kingdoms: Resurrection of the Dragon, di mana Beijing sempat beradu akting dengan bintang-bintang ternama Hong Kong seperti Andy Lau dan Sammo Hung. 2 tahun kemudian, pada tahun 2010, Beijing mendapatkan peran utama memerankan tokoh Yim Wing Chun dalam film layar lebar berjudul Kung Fu Wing Chun. Film ini merupakan remake dari film serupa yang dibintangi oleh Michelle Yeoh di tahun 1994. Sejak berperan dalam film laris itu, nama Beijing menjadi sangat terkenal dan diprediksi banyak orang sebagai penerus Michelle Yeoh di masa depan. Pada bulan Oktober 2010, Zhou Zhenghai dan Beijing akhirnya mengadakan resepsi pernikahan mereka yang dilangsungkan meriah dan menjadi pembicaraan banyak orang. Pernikahan tersebut diadakan di sebuah hotel mewah dan dihadiri banyak teman Beijing dari dunia perfilman. Beijing terlihat sangat cantik dengan gaun pengantin putih, serasi dengan Zhou Zhenghai yang memakai jas dengan warna yang sama. Setelah menikah, karir Beijing semakin mengkilap karena pada tahun 2011, dia mendapatkan penghargaan Golden Phoenix Award sebagai aktris pendatang baru terbaik pada tahun itu. Berkat pencapaian tersebut, Beijing jadi sering tampil dalam berbagai acara televisi dan dikontrak dalam beberapa drama seri televisi. Zhou Zhenghai benar-benar sangat mencintai Beijing. Setelah menjadi pasangan suami istri, Zhou Zhenghai berusaha memanjakan istrinya itu dengan membelikan banyak perhiasan mahal dan beberapa mobil mewah. Dia bahkan membeli beberapa aset properti dan saham dengan menggunakan nama istrinya. Tidak hanya itu, Zhou Zhenghai dikabarkan memberikan uang bulanan sebesar 40.000 yuan atau hampir setara 90 juta rupiah kepada Beijing dan 10.000 yuan atau hampir setara 22 juta rupiah untuk ibu Beijing. Untuk menyenangkan ibu mertuanya, Zhou Zhenghai juga membelikan 2 unit apartemen mahal seharga puluhan miliar rupiah. Cerita kita beralih pada seorang pria yang akan menjadi sumber dari segala masalah dalam cerita kali ini. Pria tersebut bernama Xiao Yu, berusia 28 tahun, yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan berprofesi sebagai pelatih fitness. Xiao Yu dikabarkan sering mendekati wanita hanya untuk memanfaatkan uang mereka. Pada tahun 2009, Zhou Zhenghai berkenalan dengan Xiao Yu yang saat itu menjadi pelatih fitness. Setelah mengetahui Zhou Zhenghai adalah orang kaya, Xiao Yu mulai mendekati Zhou Zhenghai untuk mendapatkan kepercayaan darinya. Xiao Yu mengaku sebagai anak pejabat daerah dan mengenal banyak orang penting di pemerintahan. Pada awalnya, hubungan pertemanan mereka biasa-biasa saja, sampai pada suatu hari, Zhou Zhenghai mendapatkan intimidasi dari orang yang tidak dikenal. Pernah suatu ketika, mobil Mercedes-Benz milik Zhou Zhenghai dilumuri oleh cat saat sedang diparkir di suatu tempat. Selain itu, Zhou Zhenghai juga sering menerima telepon gelap yang berisi ancaman. Zhou Zhenghai yang sering bertemu Xiao Yu di tempat fitness, akhirnya menceritakan apa yang dia alami dan meminta bantuan Xiao Yu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Xiao Yu yang sebenarnya merupakan dalang utama dari intimidasi itu, kemudian berpura-pura menyanggupi permintaan tolong tersebut. Sebagai syarat, Xiao Yu meminta uang sebesar 500.000 yuan atau sekitar 1,1 miliar rupiah sebagai mahar untuk menyelesaikan masalah itu. Setelah Zhou Zhenghai tidak mengalami gangguan lagi, dia memberikan hadiah jam tangan mewah merek Patek Philippe seharga 650 juta rupiah dan 4 lukisan mahal senilai 1,6 miliar rupiah untuk Xiao Yu sebagai tanda terima kasih. Zhou Zhenghai merasa berutang budi kepada Xiao Yu yang telah menyelamatkannya dari ancaman orang tidak dikenal. Hubungan pertemanan mereka semakin hari semakin dekat. Zhou Zhenghai bahkan menunjuk Xiao Yu menjadi salah satu best man pada hari pernikahannya. Xiao Yu yang mulai sering datang mengunjungi tempat kediaman Zhou Zhenghai, perlahan-lahan menjalin hubungan dekat dengan Beijing. Mereka bertiga dikabarkan sering pergi liburan bersama. Setelah mendapatkan kepercayaan Zhou Zhenghai, Xiao Yu kemudian menawarkan sebuah proyek bisnis yang dikabarkan dapat memberikan keuntungan ratusan miliar. Akan tetapi untuk dapat memenangkan tender proyek itu,
Xiaoyu meminta uang miliaran rupiah sebagai uang pelicin. Zhou Chenghai yang memang sudah percaya kepada Xiaoyu, menuruti saja permintaan orang yang sudah dianggap sebagai sahabat baiknya itu. Xiaoyu yang tamak kemudian mulai menaruh hati pada Beijing. Ketika Zhou Chenghai sedang tidak ada di rumah, Xiaoyu sering datang berkunjung untuk menghabiskan waktu berduaan dengan Beijing. 5 bulan setelah pernikahan, Beijing dikabarkan mulai berselingkuh dengan Xiaoyu. Banyak orang di tempat fitness menjadi saksi mata kedekatan mereka. Mereka dikabarkan kerap terlihat berpelukan dan bermesraan, layaknya sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara. Hubungan keduanya berjalan mulus tanpa diketahui oleh Zhou Chenghai yang memang sangat percaya kepada kedua orang itu. Xiaoyu kemudian menyarankan Beijing untuk menceraikan suaminya agar mereka dapat bersama menuntut pembagian harta gonogini. Tapi sebelumnya, Beijing harus memiliki bukti kuat sebagai dasar untuk menggugat cerai suaminya. Mereka berdua akhirnya merencanakan sebuah jebakan di mana ketika Zhou Chenghai sedang dalam perjalanan bisnis ke Hangzhou, Beijing berinisiatif mengatur perjalanan itu dan memesan sebuah hotel untuk Zhou Chenghai. Yang tidak disadari oleh Zhou Chenghai, Xiaoyu telah menyuruh orang untuk menaruh kamera perekam di kamar hotel itu. Setelah itu, Xiaoyu menyewa seorang pelacur cantik yang ditugaskan menggoda Zhou Chenghai untuk mendapatkan rekaman video intim mereka di kamar hotel. Setelah perjalanan bisnis itu selesai, Zhou Chenghai kembali ke kota Beijing dan langsung dituduh berselingkuh dengan seorang pelacur. Zhou Chenghai sebenarnya terkejut ketika Beijing mengetahui apa yang terjadi di kota Hangzhou, akan tetapi dia tidak dapat berkelit ketika Beijing memperlihatkan bukti video rekaman di kamar hotel itu. Zhou Chenghai merasa sangat bersalah dan terus meminta maaf atas kekhilafan yang telah dia lakukan. Sedangkan Beijing dengan tegas mengatakan tidak dapat memaafkan perselingkuhan yang telah dilakukan Zhou Chenghai dan mengancam akan memasukkan gugatan cerai sesegera mungkin. Keesokan harinya, Beijing langsung membawa semua pakaian pergi keluar dari rumah dan tinggal bersama ibunya. Beberapa hari kemudian, ibu Zhou Chenghai yang sedang dirawat di rumah sakit tiba-tiba mendapat kunjungan dari Beijing yang sengaja datang hanya ingin memberitahu rencana perceraiannya. Ibu Zhou Chenghai yang memang tidak begitu menyukai Beijing sangat marah mendengar berita itu. Dia dikabarkan terkena serangan jantung dan meninggal dunia 2 hari kemudian. Hidup Zhou Chenghai sangat menderita saat itu. Dia tenggelam dalam depresi karena Beijing baru saja pergi meninggalkan dirinya, dan tidak lama kemudian dia juga harus berduka karena kepergian ibunya. Pada saat bersamaan, Xiaoyu juga mulai susah ditemui. Setelah selesai mengurus pemakaman ibunya, Zhou Chenghai menghubungi Xiaoyu untuk menanyakan status proyek yang dia janjikan, akan tetapi tidak pernah mendapatkan kejelasan. Zhou Chenghai yang mulai curiga, kemudian memutuskan untuk meminta kembali uang yang pernah dia investasikan. Semenjak itu, Xiaoyu langsung menghilang dan tidak dapat dihubungi sama sekali. Zhou Chenghai sadar bahwa selama ini dia telah ditipu oleh orang yang sangat dia percaya. Atas saran kakaknya, Zhou Chenghai melaporkan kasus penipuan ini kepada pihak kepolisian. Pada tanggal 15 Februari 2012, setelah mencari Xiaoyu beberapa lama, pihak kepolisian akhirnya berhasil menangkap Xiaoyu yang sedang bersama dengan Beijing di sebuah kamar hotel. Mendapat berita itu, hati Zhou Chenghai hancur berkeping-keping. Dia baru mengetahui 2 orang yang paling dia percaya dalam hidup telah bersekongkol mengkhianati dirinya. Xiaoyu kemudian ditahan oleh pihak kepolisian, sedangkan Beijing langsung memasukkan gugatan cerai dan menuntut pembagian harta gonogini berupa aset properti dan saham yang dibeli selama pernikahan dengan menggunakan namanya. Pada tanggal 27 Februari 2012, pihak kepolisian menelpon Zhou Chenghai untuk memberitahu bahwa Xiaoyu akan dibebaskan pada keesokan hari karena kurangnya alat bukti yang dimiliki pihak kepolisian. Ditambah lagi, Beijing telah datang ke kantor polisi dan memberikan keterangan yang bertentangan dengan apa yang disampaikan suaminya. Beijing mengatakan bahwa Xiaoyu bukanlah seorang penipu. Dia dan suaminya meminjamkan uang kepada Xiaoyu secara sukarela tanpa paksaan. Setelah itu, Zhou Chenghai langsung menghubungi Beijing untuk menanyakan hal tersebut.
Zhou Chenghai sangat sedih dan kecewa ketika Beijing malah memohon kepadanya agar melepaskan Xiao Yu dari segala tuntutan. Beijing bahkan berkata, dia bersedia menerima 50% dari harta Gonogini yang dimasukkan dalam gugatan cerai jika Zhou Chenghai tidak meneruskan tuntutan kepada pacarnya itu. Pada keesokan harinya, tepat tanggal 28 Februari 2012, Zhou Chenghai datang ke apartemen tempat Beijing dan ibunya dengan alasan ingin membahas masalah perceraian mereka. Zhou Chenghai benar-benar hancur ketika Beijing masih bersikeras ingin bercerai dan lebih memilih Xiao Yu dibanding dirinya. Zhou Chenghai benar-benar sudah tidak tahan lagi dan kemudian mengambil nyawa istrinya saat itu juga. Setelah Beijing meninggal, Zhou Chenghai mengirimkan pesan suara permintaan maaf kepada mantan istrinya. Dia kemudian menelpon kakaknya Zhou Chengjiang menceritakan apa yang telah terjadi, di mana pada akhir kalimat Zhou Chenghai berkata, "Beijing terlalu kejam, aku sudah tidak tahan lagi." Zhou Chenghai kemudian menutup telepon dan tidak dapat dihubungi sama sekali. Zhou Chengjiang langsung menelpon polisi agar mereka segera datang ke lokasi apartemen. Akan tetapi semua sudah terlambat. Polisi yang tiba di sana mendapati Zhou Chenghai sudah tewas di lantai dasar luar gedung apartemen. Sedangkan Beijing yang saat itu berusia 29 tahun juga ditemukan telah meninggal dunia di lantai 12 unit apartemen karena luka tusuk yang dia derita. Berita mengenai kepergian Beijing di tangan suaminya dengan cepat menjadi berita nasional. Jenazah mereka berdua kemudian dimakamkan di tempat terpisah. Ibu Beijing sangat terpukul dengan kepergian anak satu-satunya itu. Pada saat upacara pemakaman, Bai Baihe terlihat hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada sahabat baiknya. Zhou Chengjiang sudah mengetahui bahwa Xiao Yu adalah dalang utama dari semua kejadian yang menimpa keluarga adiknya. Dia kemudian berusaha mengumpulkan bukti-bukti untuk diberikan kepada pihak kepolisian agar dapat menindaklanjuti kasus penipuan yang dilakukan oleh Xiao Yu. Pada bulan Maret 2013, Xiao Yu akhirnya ditahan kembali oleh pihak kepolisian. Dalam persidangan, Xiao Yu mengakui telah menjalin hubungan asmara dengan Beijing. Setelah melewati beberapa kali persidangan dan proses banding, pada bulan Desember 2016, Xiao Yu yang saat itu berusia 35 tahun dinyatakan terbukti bersalah atas dakwaan penggelapan uang dan dijatuhi hukuman penjara 11 tahun. Banyak orang yang semula simpati kemudian berbalik menghujat Beijing setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Para netizen menganggap Beijing adalah wanita yang sangat kejam dan licik seperti ular. Dia menikah karena uang dan mencampakkan suaminya setelah semua keinginannya terpenuhi. Oke everyone, sampai di sini dulu cerita video kali ini. Semoga kita dapat memetik pelajaran dari cerita yang dibawakan. And see you on the next one.